Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2161 Loteng dan Fang. Lin Bai dan Xie Changqing berjalan menuruni Gunung Lingshan berdampingan. Di bawah gunung berapi spiritual, ratusan alkemis memandang Lin Bai dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Beberapa alkemis bahkan maju untuk berbicara, tetapi semuanya ditolak oleh Lin Bai. Tinggalkan gunung berapi roh. Xie Changqing berkata dengan tenang, Saudara Lin, sekarang Anda telah memperoleh Bingli Blue Fire, berita itu akan menyebar ke seluruh Akademi Dongzu hanya dalam beberapa hari. Harap lebih berhati-hati, Saudara Lin. Bagaimanapun juga, Bingli, Lilan Huo, an api spiritual yang sangat berharga antara langit dan bumi, masih didambakan oleh banyak orang. Xie Changqing berkata penuh arti. Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu ini. Setelah saya kembali, saya tidak berencana untuk muncul lagi. Saudara Xie, apa rencanamu selanjutnya? Lin Bai berkata, saya akan pergi ke loteng ramuan untuk mencari ramuan. Kalau begitu, terima kasih. Saudaraku, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Oke, Xie Changqing menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Kemudian Lin Bai dan Xie Changqing berpisah. Lin Bai langsung pergi ke paviliun Danfang. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai datang ke Pulau Liantian, jadi dia tidak terlalu mengenalnya, jadi dia butuh setengah hari untuk menemukan paviliun Danfang. Sesampainya di paviliun Danfang, Lin Bai menunjukkan tandanya. Ketika murid penjaga melihat kata, kelas 9, tertulis di tanda identitas Lin Bai, dia langsung tidak berani tersinggung. Lagi pula, sekarang Akademi Dongzu kelas 9 alkemis di dalam memiliki status yang sangat tinggi. Setelah menunjukkan tanda itu, murid penjaga tidak berani mempermalukan dirinya sendiri, dan dengan bijak membiarkan Lin Bai masuk. Lin Bai memasuki loteng Danfang, langsung menuju lantai 9, dan mulai mencari pil tulang putih. Lin Bai mulai mencari di rak buku satu demi satu. Setelah membalik-balik resep satu per satu, Lin Bai meletakkannya sekilas. Resep ramuan ini tidak sebaik yang ada di ingatan Lin Bai lagi pula, resep ramuan itu adalah kenangan alkimia dari kehidupan iblis besar, dan resep ramuan di dalamnya lebih berharga daripada yang ada di seluruh loteng resep ramuan. Namun di antara resep iblis besar, Lin Bai tidak menemukan resep pil tulang putih. Oleh karena itu, Lin Bai harus datang ke Danfang Atik untuk mencarinya. Lin Bai mengambil resep pil dan melihatnya. Jika bukan pil tulang putih, dia segera meletakkannya. Setelah lama mencari, Lin Bai melihat hampir setengah resep pil di seluruh lantai 9. Akhirnya Lin Bai menemukannya. Pil tulang putih. Lin Bai mengambil sebuah gulungan dan membukanya, yang berisi ramuan dan kegunaan dari pil tulang putih. Pil tulang putih adalah pil peningkat tubuh, cocok untuk pejuang di alam hidup dan mati. Prajurit yang mengatasi kesulitan. Ramuan kelas 9 tidak mudah untuk disempurnakan. Ramuan yang dibutuhkan mencakup 180 obat utama dan 2100 obat tambahan. Lin Bai melihat gulungan itu ke samping. Mengangguk sedikit, ini dia pil tulang putih yang saya cari. Bagi saya, tidak sulit untuk memurnikan pil tulang putih, dan ramuan yang dibutuhkan tidak sulit ditemukan. Segera, Lin Bai menyimpan gulungan itu dan pergi. Turun ke Danfang Loft. Setelah mendaftarkan pinjaman di kantor murid penjaga, Lin Bai membayar 100.000 cairan spiritual yang diperlukan untuk pinjaman tersebut, lalu berbalik dan pergi. Saya tidak menyangka ketika Anda meminjam ramuan dari loteng ramuan, Anda harus membayar cairan spiritual, dan pembayarannya didasarkan pada tanggal peminjaman. Jika saya meminjamnya selama sebulan, saya akan membutuhkannya 100.000 cairan spiritual. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya awalnya hanya memiliki beberapa 300.000 cairan spiritual yang tersisa di tas penyimpanan saya, tetapi sekarang saya telah mengeluarkan 100.000 cairan spiritual. Saya ingin tahu apakah 200.000 cairan spiritual berikutnya akan cukup bagi saya untuk membeli ramuan untuk menyempurnakan pil tulang putih. Setelah Lin Bai meninggalkan paviliun Danfang, dia pergi ke Qiandao tanpa henti. Di bekas pulau ini terdapat pasar perdagangan yang sangat besar. Tidak hanya banyak pejuang yang datang ke sini untuk membeli ramuan, banyak juga pejuang yang menjual ramuan yang mereka peroleh. Lin Bai datang ke Qiandao dan dengan cepat mencari obat mujarab untuk memurnikan pil tulang putih. Suatu hari kemudian, Lin Bai meninggalkan Pulau Liantian dengan wajah cemberut, dan berkata sambil tersenyum masam, 200.000 cairan spiritual hanya memungkinkan saya membeli 9 porsi ramuan untuk menyempurnakan pil tulang putih. Saya ingin tahu apakah ini 9 porsi ramuan dapat membantuku menyelesaikan tingkat kedua tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Mengambil ramuan yang dibelinya, Lin Bai meninggalkan Pulau Liantian dan kembali ke Pulau Pembangkit Naga. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Setelah kembali ke Pulau Yanglong, Lin Bai melihat Husiner masih duduk di tebing, seolah dia belum pernah pergi. Setelah Lin Bai melirik Husiner, dia mengabaikannya dan kembali ke istananya. Setelah kembali, Lin Bai beristirahat sejenak, lalu mengeluarkan tungku juli dan mulai menyempurnakan ramuannya.
Obat mujarab satu demi satu dilemparkan ke dalam tungku alkimia seolah-olah semuanya gratis di tangan Lin Bai. Lin Bai menyempurnakan pil tulang putih dengan sangat hati-hati, mengupayakan kesempurnaan dalam setiap pil. Segera, tungku ramuan dimurnikan. Dalam kumpulan pil ini, aku mendapat 12 pil tulang putih. Meskipun semuanya adalah pil tulang putih berkualitas tinggi, jumlahnya masih terlalu sedikit. Jadi, tanpa istirahat, Lin Bai menggunakan jarinya untuk menggambar Bingli Lan Huo Sendan, terbang dan mendarat di bawah tungku Juli. Lin Bai terus menyempurnakan ramuan lainnya. 9 hari kemudian, Lin Bai menyempurnakan semua ramuan pil tulang putih Jiu Fen. Dengan 9 porsi ramuan, Lin Bai mendapat total lebih dari 120 pil tulang putih. Hanya ada lebih dari 120 pil tulang putih. Semuanya berkualitas tinggi. Seharusnya cukup. Tuan Fang mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia berlatih tingkat kedua, dia menggunakan lebih dari 500 pil tulang putih, tetapi sekarang di Dongzu hampir semua pil tulang putih yang dijual di akademi adalah pil kelas menengah atau kelas rendah. Ini jauh berbeda dari pil tulang putih kelas atas yang saya sempurnakan. 100 pil tulang putih saya cukup untuk menyaingi Tuan Fang, saya sudah meminum 500 pil tulang putih. Segera, Lin Bai duduk di dalam ruangan dan mulai menjalankan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Di tubuh Lin Bai, 2 bulan sabit berwarna merah darah muncul, dan rasa sakit yang tak tertahankan segera menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Pada saat ini, Lin Bai berkeringat banyak, wajahnya berubah bentuk, dan dia sangat kesakitan. Setelah setengah hari, tubuh fisik Lin Bai mencapai puncaknya, dan terdengar suara berderak, seolah-olah tulang-tulang di tubuh Lin Bai sedang hancur. Lin Bai berhenti dengan tergesa-gesa dan meminum pil tulang putih untuk mengkondisikan tubuhnya. Setengah hari kemudian, Lin Bai terus berlatih lagi. Hal ini berlangsung terus-menerus, mencapai batas tubuh fisik berulang kali, dan pulih berulang kali. Akhirnya, setelah 1 bulan pengalaman, budidaya tubuh 9 kesengsaraan bulan merah tingkat kedua Lin Bai mencapai kondisi Dzogchen. Pada saat ini, Lin Bai telah selesai meminum semua pil tulang putih. Risiko yang luar biasa. Akhirnya, sebelum pil tulang putih selesai, tubuh 9 kesengsaraan bulan merah mencapai kesempurnaan tingkat kedua. Lin Bai berdiri dari ruangan dengan wajah penuh ekstasi. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah tubuh fisiknya. Memang lebih tangguh dari sebelumnya. 100 kali lebih banyak. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tubuh fisik Lin Bai sekarang cukup untuk menangkap senjata seni bela diri ekstrim biasa dengan tangan kosong. Bab 2162 9 Gunung dan 1 Laut. Berdiri dari tanah, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan dengan ringan menggaruk tubuhnya, meninggalkan bekas putih, tetapi gagal merobek kulitnya. Melihat pemandangan ini, wajah Lin Bai berseri-seri dengan gembira. Setelah menyelesaikan pelatihan RJUE, kekuatan tubuh fisik menjadi 2 kali lipat lagi. Lin Bai menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Saya mencoba untuk melihat apakah saya bisa mengambil penguasa langit. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan penguasa langit dari tas penyimpanan. Dengan suara gemuruh, penggaris pengukur yang beratnya lebih dari 36.000 kg itu menghantam tanah dengan keras, dan terdengar suara gemuruh. Lin Bai berjalan dengan tenang, meraih gagang pedang dengan 1 tangan, dan dengan cepat mengumpulkan seluruh kekuatan fisiknya untuk mengangkat penggaris dari tanah. Ambil. Wajah Lin Bai menunjukkan sedikit kegembiraan. Lin Bai ingat bahwa ketika dia telah mengembangkan Yijieyue hingga mencapai kesempurnaan agung, dia hanya bisa mengeluarkan penggaris pengukur. Tapi sekarang setelah selesainya bulan bencana kedua, saya akhirnya bisa mengambil penggaris pengukur. Tapi itu hanya bisa diambil dengan kedua tangan. Dan setelah 5 napas, kekuatan fisiknya habis, dan Lin Bai harus meletakkan penggarisnya. Meskipun saya dapat mengambil penggaris surgawi di depan saya harus menggunakan kedua tangan. Saya tidak dapat mengambilnya dengan 1 tangan, dan saya hanya dapat memegangnya dengan tangan erat-erat selama 5 tarikan napas, dan fisik saya kekuatan akan habis. Jika Anda menggunakan penguasa pengukuran surgawi untuk bertarung, saya khawatir kekuatan fisik Anda akan terkuras lebih cepat. Bahkan mungkin kurang dari 5 napas. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya bulan bencana kedua belum berakhir, saya harus berlatih setidaknya sampai bulan bencana ketiga, atau bahkan bulan bencana keempat, sebelum saya dapat dengan sempurna mengambil penggaris pengukur dan menggunakan san teknik pedang ibu. Lin Bai menyingkirkan tongkat pengukur. Tianzi, sekarang bukan waktunya menggunakan pedang ini. Setelah beristirahat selama 2 hari, Lin Bai bangun dan menuju ke Pulau Jiuxiao. Sesampainya di Pulau Jiuxiao, Lin Bai melihat Chang Sun Yun, Su Xiang, Wu Ming, Meng Li dan lainnya duduk di samping Fang Yiyun. Fang Yiyun sepertinya sedang menjelaskan sesuatu kepada mereka. Lin Bai jatuh dari langit dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Fang, apa yang kamu bicarakan?" Ketika Su Xiang melihat Lin Bai tiba,
dia langsung berteriak gembira, "Saudara Lin Bai." Lin Bai melihat bahwa Su Xiang telah pergi. Itu serius, jadi dia segera tersenyum dan berkata, "Adik perempuan Su Xiang, lukamu sudah membaik." Chang Sun Yun tersenyum dan berkata, "Lin Bai, kamu datang tepat pada waktunya, Tuan Fang memberitahu kami tentang alam rahasia para dewa dan setan." Alam rahasia para dewa dan setan. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata. Wu Ming berkata dengan wajah muram, "Ya, alam rahasia para dewa dan iblis akan segera terbuka. Kami akan mencoba keberuntungan kami di dalamnya untuk melihat apakah kami bisa mendapatkan beberapa hal baik dan mengalaminya. Karena kamu di sini, datang ke sini juga dengarkan itu." Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, "Ya, hitung hari, waktu pembukaan alam rahasia para dewa dan iblis hanya 7 atau 8 hari." Lin Bai berjalan mendekat dan duduk di sebelah Fang Yiyun. Fang Yiyun menyipitkan matanya, melihat ke tubuh Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, "Sudahkah Anda mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah tingkat kedua menuju kesempurnaan agung? Apakah Anda di sini hari ini untuk bertanya kepada saya bagaimana cara mengolah tingkat ketiga?" Lin Bai tersenyum sedikit dan mengangguk. Fang Yiyun mengecilkan matanya, "Sudah berapa lama kamu berlatih di tingkat kedua? Kenapa kamu mencapai kesempurnaan agung begitu cepat?" Meng Li berkata dengan mata terbelalak, "Lin Bai, kamu benar-benar monster. Saya masih terjebak sekarang. Di tengah level pertama, Anda telah mencapai Dzogchen level kedua, dan sekarang Anda akan berlatih level ketiga." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Itu hanya kebetulan. Ngomong-ngomong, Tuan Fang, apakah Anda baru saja berbicara tentang alam rahasia dewa dan iblis?" Fang Yiyun berkata, "Ya, alam rahasia dewa dan iblis adalah sebuah dunia rahasia besar di Akademi Dongzu. Seperti ini alam rahasia besar pada dasarnya hanya akan dibuka setiap beberapa ratus tahun sekali, jadi pembukaan alam rahasia dewa dan iblis kali ini akan menarik perhatian para murid. Pengadilan Ketertiban sudah mengeluarkan pesan. Kali ini alam rahasia dewa dan iblis dibuka, dilarang mati melawan pejuang kesulitan. Memasuki, artinya, prajurit manapun yang berada di bawah alam kematian dan kesulitan dapat memasuki alam mistik. Dewa dan iblis. Alam rahasia dewa dan iblis adalah alam rahasia yang tertinggal setelah pertempuran antara Sekte Sen dan Sekte Iblis 50.000 tahun yang lalu. Gunung mayat, sungai darah, sangat menyedihkan. Selama bertahun-tahun di Akademi Dongzu, alam rahasia para dewa dan iblis hanya dibuka 2 atau 3 kali. Jika kamu memasuki alam rahasia para dewa dan iblis, kamu harus berhati-hati, karena di dalamnya sangat berbahaya. Meskipun mengandung harta yang penting, bahaya di dalamnya dapat membuat seorang pejuang dalam kesulitan jatuh. Misalnya, jika Anda tidak memiliki kekuatan absolut di 9 gunung dan lautan, Anda tidak boleh menginjakan kaki di sini. Fang Yiyun berkata penuh arti. Lin Bai bertanya, 9 gunung dan 1 lautan. Apa itu? Fang Yiyun berkata, di alam rahasia para dewa dan iblis, hal yang paling berbahaya adalah 9 gunung dan 1 lautan. 9 gunung adalah tulang belulangnya. Alam rahasia para dewa dan iblis. Gunung tulang ini adalah gunung tempat tulang belulang prajurit Sekte Sen dan Sekte Iblis tewas dalam pertempuran. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang masuk ke Gunung Bon yang bisa keluar hidup-hidup. Yihai mengacu pada alam rahasia para dewa dan iblis. Lautan darah di laut, menurut legenda, adalah lautan yang terbentuk dari darah yang berkumpul setelah murid-murid Sekte Sen dan Sekte Iblis tewas dalam pertempuran. Prajurit yang masuk ke dalamnya pada dasarnya memiliki jalan keluar yang sempit. Selain itu, ada banyak tempat terlarang di alam rahasia para dewa dan iblis. Misalnya, kota orang mati hidup, istana jiwa abadi, gua segala kehancuran. Kata Fang Yiyun ringan. Ketika Meng Li mendengar nama-nama ini, dia gemetar dan berkata, "Tuan Fang, nama-nama yang Anda sebutkan ini sepertinya bukan tempat yang bagus." Fang Yiyun terkekeh dan berkata, "Itu wajar, sangat berbahaya. Tentu saja, jika Anda bisa keluar dari tempat-tempat ini, secara alami Anda bisa mendapatkan banyak harta karun, seperti ramuan yang berusia puluhan ribu tahun, seperti senjata spiritual tingkat raja yang lengkap, langka biji dan sebagainya. Alam rahasia dewa dan iblis adalah tempat harta karun. Sejujurnya, jika saya tidak mampu melakukan wajah ini, saya akan pergi ke alam rahasia dewa dan iblis untuk temukan beberapa peluang." Kata Fang Yiyun sambil tertawa kering. Baru pada saat itulah Lin Bai teringat bahwa Fang Yiyun juga adalah penguasa kesempurnaan agung di alam kelahiran dan kematian, dan juga dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di alam kelahiran dan kematian. Jika dia pergi ke alam rahasia dewa dan setan, dia bisa melakukannya. Tapi Fang Yiyun telah mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal ini. Fang Yiyun memandang Lin Bai lagi dan berkata, "Lin Bai, jika kamu ingin berlatih tubuh 9 kesengsaraan bulan merah tingkat ketiga, tempat terbaik adalah alam rahasia dewa dan iblis. Tingkat pertama dan kedua, dari tubuh 9 kesengsaraan bulan merah sangat menyakitkan.
Tetapi setelah tingkat ketiga, Anda hanya perlu menambahkan sejumlah besar benda spiritual dari langit dan bumi untuk terus menerobos tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Yang disebut tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Pahit dulu lalu manis, itulah kenyataannya, kata Fang Yiyun. Lin Bai mengangguk dalam diam dan berkata, kalau begitu sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke alam rahasia. Dewa dan Iblis. Fang Yiyun berkata, dan menurut legenda, aula warisan seni bela diri dari Sekte Iblis juga ada di alam rahasia Dewa dan Iblis, tapi saya tidak tahu di mana itu. Bab 2163 Alam Rahasia Para Dewa dan Iblis terbuka. Lin Bai tinggal di Pulau Jiuxiao selama sehari, dan Fang Yiyun memberitahu Lin Bai dan yang lainnya semua berita yang dia ketahui tentang alam rahasia para dewa dan iblis. Suatu hari kemudian, Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan Pulau Jiuxiao. Semuanya, ayo berpisah dulu di sini. Masih ada 7 hari sebelum alam rahasia para dewa dan iblis terbuka. Lalu kita akan bertemu lagi di alam rahasia para dewa dan iblis. Baiklah, kata Chang Sun Yun sambil menangkupkan tinjunya. Lin Bai, Meng Li, dan Wu Ming semuanya mengangguk. Lin Bai kembali ke Pulau Yanglong. Ketika dia kembali, Lin Bai tidak repot-repot melihat apa yang dilakukan Hu Xiner, dan langsung kembali ke ruang rahasia. Saya tidak perlu menyiapkan apapun lagi. Saya tidak punya ramuan atau cairan sekarang, jadi tidak mungkin membuat ramuan. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, untungnya, masih ada beberapa ramuan Tianfang di tas penyimpanan. Dan pil Dixuan. 7 pil Tianfang awalnya dimurnikan, dan sekarang ada 4 lagi. Pil Dixuan lebih banyak, jadi tidak ada kekurangan. Jika saya masih memiliki cairan spiritual dan ramuan, tidak akan ada kekurangannya. Anda dapat memperbaiki beberapa Tianfang dan, tetapi tidak perlu sekarang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, duduk bersila di ruang rahasia, Lin Bai berkultivasi selama 7 hari. Dalam beberapa bulan terakhir, Lin Bai terus berlarian tanpa berhenti untuk beristirahat sama sekali. Dalam 7 hari ini, Lin Bai telah kembali ke kondisi puncaknya dan siap menghadapi penderitaan di alam rahasia para dewa dan iblis. 7 hari kemudian, Lin Bai keluar dari ruang rahasia, melihat ke arah Baoer, dan menemukan bahwa Baoer masih tidur. Setelah itu, Lin Bai keluar dari istana dan menemukan Hu Xiner. Mau keluar? Hu Xiner bertanya sambil tersenyum sambil duduk di tebing. Lin Bai berkata, sebuah dunia rahasia berskala besar di Akademi Dongzu akan segera dibuka. Saya akan pergi ke dunia rahasia untuk menemukan sesuatu. Ini akan memakan waktu lama, selama setengah tahun atau hanya bulan. Hu Xiner mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Lin Bai mengangguk, segera terbang dan meninggalkan Pulau Yanglong. Setelah meninggalkan Pulau Yanglong, Lin Bai langsung menuju Pulau Rahasia. Setelah tiba di Pulau Rahasia, Lin Bai menemukan bahwa sejumlah besar prajurit telah berkumpul di Pulau Rahasia, setidaknya sebanyak 100.000, dan sebagian besar prajurit ini adalah orang-orang kuat di atas alam hidup dan mati tingkat kelima. Lin Bai datang ke Pulau Rahasia, berjalan ke kerumunan, dan berkata dalam hatinya, saya khawatir hanya alam rahasia besar seperti alam rahasia dewa dan iblis yang dapat menarik begitu banyak prajurit. Pada saat ini, seorang pejuang panggil, Lin Bai. Lin Bai, ini. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Chang Sun Yun, Wu Ming, Meng Li, dan Su Xiang. Lin Bai berjalan sambil tersenyum, mendatangi mereka berempat, dan berkata, ada begitu banyak orang. Kapan alam rahasia para dewa dan iblis akan dibuka? Chang Sun Yun berkata, saya sudah bertanya tentang kebaikan berita. Mungkin akan memakan waktu 2 atau 3 jam. Lagi pula, masih banyak prajurit yang belum datang. Wu Ming berkata, lihat, inilah kekuatan para prajurit Akademi Selatan. Di antara orang-orang ini, mereka pada dasarnya adalah prajurit di atas alam hidup dan mati tingkat kelima, bahkan mereka yang akurat pada dasarnya semua prajurit di tingkat putra suci telah tiba. Lin Bai mendengar kata-kata Wu Ming dan melihat ke atas. Benar saja, di antara 100.000 prajurit, Lin Bai melihat sekilas sekelompok prajurit berjubah biru. Wanita terkemuka jelas adalah Lan Yuxin. Di samping Lan Yuxin, Lin Bai juga melihat prajurit lain, seperti Lan Feng, Lan Heng dan sebagainya. Meng Li berkata, di barat daya, mereka adalah para pejuang dari Pulau 10.000 Bintang. Lin Bai meliriknya dan melihat bahwa di barat daya, ada juga sekelompok prajurit. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, secara mengesankan itu Li Jis. Dan selain Li Jis, ada juga sejumlah besar prajurit, seperti Zhu Jingyi dan sebagainya. Mata indah Su Xiang bergetar dan dia berkata, Saudara Lin Bai, tampaknya 5 putra semi suci dari kampus selatan semuanya ada di sini. Lan Yuxin dari klan Lan. Li Jis dari Pulau Wanxing. Dan kecintaan pada bunga dan pepohonan. Kakak perempuan senior, kakak laki-laki senior Zhang Xianqi, dan kakak laki-laki senior Wang Qing.
Lin Bai juga melihat ke antara kerumunan dan melihat 5 orang bijak dari Akademi Selatan. Wu Ming berkata lagi pada saat ini, tidak hanya putra-putra kuasi suci yang ada di sini, saya juga melihat beberapa orang kuat dalam daftar hidup dan mati. Pada dasarnya, mereka semua ada di sini. Lin Bai berkata, sepertinya rahasianya alam dewa dan iblis telah tiba. Pembukaan alam rahasia besar ini benar-benar pertarungan antara naga dan harimau. Chang Sun Yun berkata, pada dasarnya semua orang kuat dan putra suci dari daftar hidup dan mati di halaman selatan kita telah dikirim. Tampaknya yang akurat di 3 halaman utama lainnya telah dikirim. Saya khawatir putra suci dan orang-orang kuat di daftar hidup dan mati juga akan mengambil tindakan. Dan orang-orang kuat dalam daftar hidup dan mati tiba, maka alam rahasia para dewa dan iblis akan benar-benar berada dalam kekacauan. Chang Sun Yun terkekeh. Segera, Lin Bai dan yang lainnya mulai mengobrol. Kakak senior Li, saya melihat Lin Bai, kata Zhu Jingyi lembut di telinga Li Jis. Li Jis tersenyum tipis, menoleh ke belakang, mendarat di Lin Bai di tengah kerumunan, dan berkata, haha, itu dia. Batas waktu 3 bulan yang saya katakan tentang Zhu Jingyi akan segera datang, kan? Zhu Jingyi terkekeh dan berkata, iya. Kakak senior Li, periode 3 bulan hampir tiba, tapi sayang sekali Lin Bai keras kepala dan bahkan tidak berpikir untuk datang ke kakak senior Li untuk mengakui kesalahannya dalam 3 bulan ini. Sialan. Li Jis terkekeh dan berkata, sejak 3 bulan-bulannya akan segera datang, jadi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika aku bertemu dengannya di alam misterius dewa dan iblis, aku akan menghadapinya saja. Jika aku tidak bertemu dia, lalu setelah aku kembali dari alam misterius dewa dan iblis, aku akan pergi memelihara naga. Pulau. Zhu Jingyi tersenyum dan berkata, kakak senior Li bijaksana. Dengan kakak senior Li mengambil tindakan, bahkan Lin Bai, yang memiliki kemampuan untuk memakan semua makanan di dunia, tidak dapat lepas dari genggaman kakak senior Li. Li Jis menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong bantu saya mengawasi Lin Bai. Saya tidak punya saatnya terganggu oleh gerakan Bai sekarang, saya harus berurusan dengan orang-orang suci dari Akademi Tao lainnya. Ya, saya mengerti. Zhu Jingyi segera tersenyum. Sekitar 100.000 prajurit Nanyuan menunggu dengan tenang. 2 jam kemudian, seorang lelaki tua keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua murid sekte dalam Akademi Selatan, saya, Lan Wu, adalah tetua klan Lan. Hari ini, semua murid akan memasuki rahasianya alam dewa dan iblis. Saya berada di bawah kendali klan Lan. Saya datang ke sini untuk memberi Anda beberapa kata. Alam rahasia para dewa dan iblis sangat berbahaya, tetapi semua murid Akademi Selatan harus membayar lebih perhatian kepada murid-murid dari 3 halaman lainnya. Karena setiap kali alam rahasia besar dibuka, para prajurit halaman selatan jarang mati dalam bahaya alam rahasia. Sebagian besar prajurit halaman selatan mati di tangan dari prajurit dari 3 halaman lainnya. Oleh karena itu, semua prajurit di halaman selatan, harap lebih berhati-hati. Klan Lan ini tetua klan berdiri dan berkata, tolong persiapkan, dunia rahasia telah dimulai. Tetua klan Lan berhenti berbicara setelah beberapa instruksi sederhana. Pada saat ini, seberkas cahaya yang mencapai langit tiba-tiba jatuh di pulau rahasia. Tetua klan Lan berkata, semua prajurit dapat memasuki alam rahasia para dewa dan iblis ketika mereka masuk ke dalam berkas cahaya. Setiap prajurit. Harap diingat bahwa dalam 3 bulan, susunan teleportasi ini akan dibuka lagi, dan kemudian semua prajurit harus datang tinggalkan alam rahasia para dewa dan iblis dalam susunan teleportasi. Jika tidak, jika sudah terlambat dan susunan teleportasi selesai, Anda akan disegel di alam rahasia selamanya sampai alam rahasia dibuka lagi. Masuk ke alam rahasia para dewa dan iblis. Kata sesepuh klan Lan. Bab 2164 Akar Abadi Spiritual. Ada getaran hebat dari pulau rahasia, dan seberkas cahaya yang mencapai langit jatuh di depan 100.000 prajurit. Saat tetua klan Lan memberi perintah, semua prajurit segera bergegas menuju balok. Ayo, aku datang ke alam rahasia para dewa dan iblis. Sejumlah besar prajurit bergegas menuju balok. Lin Bai melihat bahwa setiap prajurit yang memasuki sinar itu dengan cepat menghilang ke dalamnya. Dalam sekejap, hampir 50.000 orang memasuki sinar itu dan memasuki alam misterius para dewa dan iblis. Ayo pergi juga, kata Wu Ming saat ini. Lin Bai mengangguk sedikit, dan beberapa orang mengikuti sejumlah besar prajurit, mendekati sinar itu. Akhirnya, Lin Bai melangkah ke dalam berkas cahaya dan berkedip, seolah-olah berkas cahaya yang mencapai langit ini terhubung ke dunia lain. Lin Bai merasakan tubuhnya ditarik dan dicabik-cabik. Setelah ledakan rasa sakit yang singkat, Lin Bai datang ke yang lain dunia. Alam rahasia para dewa dan iblis. Lin Bai mendongak dan melihat dunia kelabu di depan. Langit kelabu dan bumi kelabu dipenuhi aura kematian yang kuat. Tanah di bawah kakinya sangat basah. Ketika Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah,
samar-samar dia bisa melihat tulang-tulang di tanah di bawah kakinya. Seperti yang dikatakan Tuan Fang, ada tulang di mana-mana di alam rahasia dewa dan setan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Satu napas. Lin Bai melihat ke atas ke udara, dan ada seberkas cahaya jatuh di tanah. Setelah setiap berkas cahaya mendarat, ia berubah menjadi seorang pejuang. Mereka melihat sekeliling seperti Lin Bai sekilas, saat mereka mendarat. Ada juga sedikit kebingungan di wajah mereka. Ini adalah alam rahasia para dewa dan iblis. Di mana harta karunnya? Di mana harta karunnya? Bukankah sudah kubilang ada harta karun di mana-mana di sini? Banyak prajurit berseru setelah memasuki tempat ini. Tempat di mana Lin Bai berteleportasi adalah pegunungan gundul, membentang sejauh 100.000 mil. Ada banyak prajurit saat ini. Setelah berteleportasi ke pegunungan ini, banyak prajurit mulai menjelajah. Lin Bai menunggu lama di sana, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Chang Sun Yun, Wu Ming, Meng Li, Su Xiang dan yang lainnya belum berteleportasi ke lingkungan saya. Saya harap mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Setelah menunggu untuk beberapa saat kemudian, Lin Bai He menemukan bahwa tidak ada kekuatan teleportasi yang muncul di sekitarnya, jadi Lin Bai menilai bahwa tempat teleportasi Chang Sun Yun dan yang lainnya mungkin tidak berada dalam pegunungan ini. Itu adalah harta karun. Itu ramuan 10.000 tahun. Tiba-tiba, ketika Lin Bai hendak meninggalkan tempat ini, seorang prajurit tak dikenal tiba-tiba berteriak, dan kemudian Lin Bai melihat sejumlah besar prajurit bergegas ke satu arah. Lewat mata Lin Bai berkedip dan dia melihat ke arah kerumunan di lereng bukit pegunungan ini, ada sekelompok ramuan abu-abu putih, sedikit bergoyang tertiup angin, memancarkan aroma obat yang kuat. Ketika dia melihat ramuan ini, Lin Bai dengan cepat menemukan informasi tentang ramuan ini dari ingatan alkimianya, rumput Chaoyang sebenarnya adalah rumput Chaoyang berumur 10.000 tahun. Dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat raja. Obat. Ramuan ini juga memungkinkan saya berlatih bulan 3 kesengsaraan. Mata Lin Bai berkilat, dan dia segera pergi secepat yang dia bisa. Hahaha, obat mujarab 10.000 tahun ini milikku. Tetapi ketika Lin Bai terbang, dia menemukan bahwa ramuan itu telah jatuh ke tangan seorang pejuang. Prajurit itu mendapatkan ramuan 10.000 tahun dan tertawa. Berdiri. Lin Bai berhenti dan berhenti mendekat. Sekarang setelah prajurit itu mendapatkannya, Lin Bai tidak pernah berpikir untuk memperebutkan obat mujarab ini. Jadi, Lin Bai ingin berbalik dan pergi. Tapi saat Lin Bai berbalik, sebuah suara dingin datang, seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat ketiga di kampus selatan, kamu tidak dapat menerima ramuan 10.000 tahun ini. Serahkan ke arahku. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menoleh ke belakang. Saya melihat prajurit dari halaman selatan memegang bunga Chaoyang dalam ekstasi ketika tiba-tiba, di udara, seorang prajurit yang mengenakan jubah murid dari halaman timur muncul, dengan wajah agak dingin dan cibiran, dan sebuah telapak tangan jatuh. Fokus pada bagian atas kepala prajurit. Menabrak. Kepala prajurit itu langsung hancur, dan dia langsung jatuh ke tanah tanpa nafas sama sekali. Prajurit halaman timur mengambil tas penyimpanan prajurit halaman selatan dan bunga matahari terbit. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Prajurit kampus timur mencibir, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia mencibir lagi, sebenarnya ada begitu banyak prajurit kampus selatan di sini. Semua prajurit kampus selatan, dengar, mulai sekarang, pegunungan A ini milik halaman timur kita. Jika kalian tidak ingin mati, keluarlah dari sini, jika tidak, aku akan membiarkan kalian semua mati di sini. Prajurit halaman timur berkata sambil mencibir kepada prajurit halaman selatan di sini. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya langsung bersinar dengan tatapan jahat. Kenapa? Alam rahasia para dewa dan iblis ini bukanlah taman belakang prajurit kampus timurmu. Mengapa kamu mengatakan tempat ini milikmu? Ini milikmu? Pada saat ini, seorang prajurit kampus selatan berkata dengan dingin. Prajurit kampus timur berkata sambil mencibir, karena kampus timur kami lebih kuat dari kampus selatan Anda, hanya karena kami memiliki lebih banyak orang di sini. Saudara-saudara dari kampus timur, bagaimana menurut Anda? Prajurit kampus timur berkata dengan mencibir. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat sejumlah besar prajurit kampus timur berkumpul dari segala arah. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata, kenapa para prajurit kampus timur ini berkumpul di sini begitu cepat? Seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Mereka memasuki alam rahasia para dewa dan iblis lebih cepat dari kita, di sini. Ratusan orang kuat orang-orang dari kampus timur telah berkumpul, tetapi saat ini hanya ada beberapa lusin prajurit dari kampus selatan. Jika mereka memulai perkelahian, saya khawatir mereka tidak akan mendapat banyak manfaat. Kata Lin Bai dengan ekspresi dingin. Apakah kamu tidak akan keluar? Para prajurit kampus timur ini meraung. Banyak pejuang di kampus selatan yang sedikit enggan, tetapi menghadapi tatapan ratusan prajurit saat ini,
mereka hanya bisa menahan kebencian mereka, berbalik, dan langsung menuju dari pegunungan. Hal yang sama berlaku untuk Lin Bai, sekarang dia baru saja tiba di alam rahasia para dewa dan iblis, dia belum melihat harta berharga apapun. Jelas bukan langkah bijak untuk menghadapi mereka sekarang. Lin Bai bergoyang dan langsung lari dari pegunungan. Sesaat kemudian, tepat ketika Lin Bai hendak terbang keluar dari pegunungan, Lin Bai tiba-tiba melihat kilatan cahaya di bawah pohon tua mati di depannya. Lin Bai mengerutkan kening dan mendekat, mengeluarkan pedang iblis, menebasnya, dan menggali tanah. Dia melihat rimpang tertentu di bawah pohon tua, yang sangat jernih dan memiliki gas biru mengalir di dalamnya. Lin Bai terkejut dan berkata, ini adalah akar dari roh yang abadi. Pohon tua menjadi roh setelah 1000 tahun, dan roh menjadi abadi setelah 10.000 tahun. Jika pohon tua ini tidak mati, ia mungkin menjadi pohon abadi. Tidak, saya rasa saya bisa melihat akar peri roh. Benda spiritual ini lebih berharga daripada ramuan 10.000 tahun biasa. Jika digunakan untuk mempraktikkan 3 kesengsaraan bulan, itu adalah pilihan terbaik. Lin Bai sangat gembira, dan pedang iblis itu dia mengelak dan memotong bagian dari akar peri roh. Bab 2165 Monster. Akar abadi spiritual adalah hal misterius yang setara dengan bakat dalam tubuh seorang pejuang. Lin Bai memandangi pohon tua itu dan berkata, jika pohon tua ini tidak mati, mungkin itu akan menjadi benda spiritual langka di dunia. Sangat disayangkan pohon tua ini mati, hanya menyisakan sebagian saja. Akar peri roh sepanjang 1 kaki. Tapi itu bisa dianggap sebagai harta karun. Jika akar peri roh ini dijual, mungkin nilainya lebih dari 500.000 cairan spiritual. Lin Bai memotong potongan 3 potong itu akar peri roh sepanjang 1 kaki menunjukkan senyuman di wajahnya. Hah, kamu sebenarnya dapat melihat akar keabadian spiritual di sini. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Bai baru saja memperoleh akar keabadian spiritual, sebuah suara aneh datang dari belakang. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang prajurit dari halaman timur mendekat, melihat akar peri roh di tangan Lin Bai, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Mata tanpa ekspresi Lin Bai bersinar dan dia memasukkan akar peri ke dalam tas penyimpanannya. Melihat ini, prajurit dari halaman timur berkata dengan tidak senang, prajurit dari halaman selatan, bukankah kita baru saja menjelaskannya? Pegunungan ini sekarang menjadi milik halaman timur, dan semua makhluk spiritual di pegunungan secara alami termasuk dalam ke halaman timur. Serahkan akar keabadian spiritual, dan aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Prajurit kampus timur berkata dengan dingin. Lin Bai mencibir dan berkata, keluar dari sini sekarang, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Prajurit dari halaman timur tertawa liar, hahaha, halaman timur dan halaman selatan terlalu berjauhan. Saya belum melihatnya para prajurit dari halaman selatan selama bertahun-tahun. Mungkinkah para prajurit dari halaman selatan tidak hidup? Apakah semua prajurit di akademi adalah orang-orang yang sombong? Semut di alam hidup dan mati tingkat kelima, bisa mengelilingiku tanpa mati. Perhatikan gerakannya. Prajurit itu meraung dengan marah. Dengan gulungan kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya, kekuatan kultivasi di alam hidup dan mati tingkat 6 meledak, langsung menghadap tubuh Lin Bai, dan memukul Lin Bai dengan telapak tangan yang keras. Mata Lin Bai berkilat, dan di antara kilat dan batu api, Lin Bai terbang dengan pedangnya, langsung menuju ke arah prajurit itu. Pada saat yang sama, mata Lin Bai menjadi dingin, karena kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke dia. Keluar dari sini. Fiuh. Tusukan pedang yang dingin dan tanpa ampun, pedang mangga yang tajam dan tak tertandingi menembus tenggorokan pria itu. Mata pria itu melebar ketika pedang Lin Bai menembus tenggorokannya, dia tidak percaya bahwa Lin Bai benar-benar bisa membunuhnya secara langsung dengan satu pedang. Lin Bai menarik pedangnya dan darah berceceran. Pada saat ini, beberapa prajurit kampus timur di kejauhan berseru, Saudara muda Zhang, Saudara muda Zhang. Kamu benar-benar berani membunuh prajurit pengadilan timur saya, apakah kamu mencari kematian? Beberapa prajurit pengadilan timur ketika dia melihat Lin Bai membunuh pria ini, dia segera meraung dan berkata. Lin Bai memandang orang-orang ini dan segera menghindar dan lari ke kejauhan. Sekarang dia telah memperoleh akar abadi spiritual, Lin Bai tidak mau berurusan dengan mereka lagi di sini. Lin Bai berbalik dan pergi dari sini dengan sangat cepat. Sekelompok prajurit dari halaman timur tidak mengejar Lin Bai. Setelah Lin Bai melarikan diri, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia melihat akar peri di tas penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka akan mendapatkan harta karun yang begitu bagus setelah memasuki dunia rahasia. Dewa dan iblis. Tampaknya harta karun di sini memang banyak. Terutama pegunungan ini. Para prajurit di halaman timur sangat menghargai tempat ini. Seharusnya ada harta karun lainnya. Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa dia hanya berada di pinggiran pegunungan ini dan belum melangkah ke pegunungan ini jauh di dalam pegunungan. Pada saat ini,
Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, para prajurit dari halaman timur itu baru saja mengusir kita dari luar. Apakah mereka membersihkan tempat itu? Mungkinkah mereka juga menemukan harta karun lain di pegunungan ini? Lin Bai berpikir sejenak, lalu bergerak maju bukannya mundur. Lin Bai tidak hanya tidak meninggalkan pegunungan, tapi dia diam-diam menuju ke pegunungan. Sikat. Lin Bai sangat cepat, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Pada saat yang sama, dia melihat ke 6 arah, mencari harta karun di sana-sini. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menemukan beberapa prajurit terbang di depannya. Lin Bai dengan cepat menghindar dan bersembunyi di bawah lereng bukit. Para prajurit ini terbang di atas kepala Lin Bai, tetapi tidak menemukan Lin Bai. Mari kita keluar dan mengusir para prajurit. Kami juga ingin mencari harta karun. Para prajurit ini bergumam di sepanjang jalan. Lupakan saja, adik-adik, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Itu adalah putra kuasi suci dari kampus timur. Situ Yuntian. Sekarang kakak senior situ telah berbicara, apa yang bisa kita lakukan? Pergi saja dan lihat dari luar. Ketika para prajurit ini terbang melewati udara, ada ekspresi ketidakberdayaan di wajah mereka. Tetapi setelah beberapa orang terbang, Lin Bai berjalan keluar dari lereng bukit dengan senyuman di wajahnya. Benar saja, para prajurit dari halaman timur menemukan harta karun itu di sini, jadi mereka harus membersihkannya. Untuk melihatnya, harta macam apa itu? Lin Bai melihat ke arah di mana para prajurit ini terbang, dan segera bergoyang dan terbang menjauh. Meskipun Lin Bai sangat cepat, Lin Bai masih menyembunyikan sosoknya saat itu dan tidak ditemukan oleh prajurit manapun di sepanjang jalan. Gemuruh raung tiba-tiba pada saat ini, ketika Lin Bai terbang dengan hati-hati di kedalaman pegunungan, tiba-tiba terdengar suara keras yang mengguncang bumi, yang membuat wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan kemudian terdengar suara gemuruh lagi. Suara apa ini? Lin Bai segera muncul dari tempatnya dan menghilang, perlahan mencari arah suara. Tidak lama kemudian, Lin Bai sampai di sebuah gunung di pegunungan ini. Ketika Lin Bai mendongak, matanya tiba-tiba berubah ketakutan. Lin Bai melihat bahwa di gunung ini, ada lebih dari 20 prajurit alam kesempurnaan besar hidup dan mati, bekerja sama untuk mengepung monster. Monster itu tampak seperti manusia, tetapi meridian daging dan darah di tubuhnya memiliki sudah lama busuk. Bahkan wajahnya dipenuhi potongan daging busuk. Lin Bai tidak bisa merasakan nafas kehidupan di tubuhnya, tapi ada kekuatan dahsyat yang memancar darinya. Wow, ada geraman pelan yang aneh di mulut monster itu. Monster macam apa ini? Lin Bai melihatnya dari kejauhan, dan rambutnya berdiri tegak. Jika tebakanku benar, monster ini seharusnya menjadi seorang pejuang ketika dia masih hidup, tetapi untuk beberapa alasan, dia berubah menjadi ke dalam ini setelah kematian. Lin Bai memalingkan muka dari kejauhan. Dia melihatnya, tetapi ketika dia melihat monster itu, Lin Bai melihat cincin emas di jari telunjuk tangan kanan monster itu, bersinar di bawah sinar matahari. Cincin ini juga satu-satunya benda di monster ini yang masih memantulkan cahaya. Cincin itu pasti bukan benda sederhana. Lin Bai berkata dengan kilatan matanya, monster ini pasti murid dari dewa dan sekte iblis yang mati 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun yang lalu, tubuhnya mulai membusuk. Tapi cincin itu tidak kekurangan kilau apapun. Ini jelas bukan benda fana. Lin Bai berkata dengan mata berbinar. Bab 2166 Kutukan Mayat Iblis. Suara keras yang mengguncang bumi terdengar. Lebih dari 20 prajurit yang mengepung monster itu bergantian menyerang monster itu dengan kekuatan yang luar biasa. Dan monster itu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia segera mengulurkan tangan dan menangkap seorang pejuang yang berada di alam kelahiran dan kematian. Kemudian dia mencabik-cabiknya dan mencabik-cabik seorang pejuang di alam kelahiran dan kematian menjadi beberapa bagian. Sangat kuat, Lin Bai berkata dengan mata terbelalak. Melihat seorang pejuang yang telah mencapai kesempurnaan besar hidup dan mati dicabik-cabik, teriakannya sebelum kematiannya masih bergema dalam radius 10 mil, memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Setelah melihat seorang pejuang yang telah mencapai kesempurnaan hidup dan mati dibunuh, prajurit lainnya tidak bergegas keluar. Mereka berkumpul di depan seorang murid berjubah cemerlang dan berbisik, saudara senior situ. Monster ini sepertinya bukan monster biasa. Ia jauh lebih kuat dari monster yang kita temui sebelumnya. Murid berjubah brokat ini adalah salah satu putra kuasi suci kampus timur, Situ Yuntian. Situ Yuntian berkata dengan dingin, kutukan mayat iblis dari sekte iblis benar-benar sulit untuk dihadapi. Tentu saja dia bukan monster biasa. Mayat iblis yang kita temui sebelumnya dapat dengan mudah dibunuh, tetapi mayat iblis yang kita temui sekarang adalah mayatnya sangat sulit untuk ditangani sehingga dia bahkan membunuh beberapa rekan magang kita. Tapi cincin di tangannya jelas bukan benda fana. Untuk cincin itu, risikonya sepadan. Situ Yuntian menunjukkan jejak kekejaman di wajahnya. Sial,
Mereka telah bertemu banyak mayat iblis sebelumnya, dan tidak satupun dari mereka yang sesulit mayat iblis ini untuk dihadapi sekarang. Jangan ragu, keributan di sini terlalu besar, dan niscaya akan menarik perhatian banyak orang. Ayo bertarung cepat. Wajah Situ Yuntian menjadi dingin, dan kesombongannya segera meningkat. Dia meninju, memukul mayat iblis itu. Terbang lebih dari 100 meter. Prajurit lainnya di alam hidup dan mati bergegas maju, tetapi hanya terluka ringan, tidak sekuat Situ Yuntian. Pertempuran di gunung masih berlangsung. Lebih dari 20 prajurit yang telah mencapai alam kelahiran dan kematian telah bergabung untuk mengepung. Tanpa diduga, mereka tidak mampu menekan mayat iblis dalam waktu singkat. Sebaliknya, dalam belitan, lebih dari 10 prajurit alam kelahiran dan kematian telah berturut-turut menyerang, dan prajurit Dzogchen meninggal secara tragis. Bahkan tubuh Situ Yuntian pun memiliki banyak bekas luka. Setengah jam kemudian, setelah berputar-putar terus-menerus, Situ Yuntian mengambil kesempatan dan dengan tegas memukul kepala mayat iblis itu dengan satu pukulan. Tiba-tiba, mayat iblis itu meledak dan berubah menjadi tumpukan pecahan dan tulang, dan juga tumpah. Situ Yuntian menghela nafas lega dan memandangi orang-orang di sekitarnya. Mereka semua terluka parah. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya tidak menyangka 15 saudara junior akan mati di sini setelah membayar harga yang begitu mahal. Lebih dari 20 prajurit di alam hidup dan mati, dan sekarang hanya tersisa 5 termasuk Situ Yuntian. Pertempuran ini sungguh tragis. Meskipun 4 orang yang tersisa terluka parah, mereka tersenyum pada saat ini, ada baiknya membayar harga untuk mendapatkan harta dari monster ini untuk kakak senior Situ. Ya, kakak senior Situ, pergi dan lihat cincin apa itu. Sesuatu. Cincin itu masih terang dan berkilau setelah 50.000 tahun. Pasti bukan hal yang sederhana. 4 orang lainnya berkata sambil tersenyum. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik di sini. Ketika saya kembali ke halaman timur, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang besar. Situ Yuntian mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada 4 orang, lalu melihat ke cincin itu. Namun pada saat ini, sesosok tubuh melewati gunung dengan kecepatan tinggi. Dengan kekuatan spiritualnya, dia langsung menggulung cincin itu ke tanah, lalu pergi tanpa jeda. Ketika Situ Yuntian melihat pemandangan ini, dia langsung marah besar. Melihat sosok yang lewat, dia meraung, siapa? 4 orang lainnya juga sangat marah, apakah bajingan itu tidak sabar? Dia baru saja merebut harta karun dari kakak senior kita Situ. Setelah Situ Yuntian meraung dengan marah, terlepas dari luka-lukanya, dia meninju ke udara, memukul dengan kekuatan yang dahsyat. Di belakang sosok itu, dia langsung terlempar dan mendarat di tanah. Lin Bai, yang bersembunyi di lereng bukit, matanya bersinar saat ini, dan dia berkata dengan terkejut, apakah ada orang yang berani merebut harta karun dari putra kuasi suci? Dia pemarah, aku menyukainya. Sosok yang jatuh ke tanah berubah menjadi pria berkulit gelap membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan mencibir, nenek, kekuatan level putra suci semu benar-benar menakutkan. Situ Yuntian, aku tidak menyangka kamu bisa memukulku dengan tubuhmu yang terluka parah. Prajurit itu mendarat di tanah dan berkata sambil mencibir. Situ Yuntian berlumuran darah dan dalam keadaan malu. Dia menatap prajurit itu dengan dingin dan berkata, siapa kamu? Prajurit itu mencibir dan berkata, saya hanya orang tadi kenal dari kampus selatan. Hehe, saya tidak tahan dengan kampus timurmu. Prajurit itu begitu mendominasi, menghalangi pegunungan ini. Prajurit itu berkata sambil mencibir. Situ Yuntian berkata dengan dingin, ternyata dia adalah seorang pejuang dari Akademi Selatan, dan dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Saat dia berbicara, Situ Yuntian memukul dengan telapak tangan, dan kekuatannya berada pada level A anak sok suci tiba-tiba meledak. Jika telapak tangan ini mengenai orang ini, orang tersebut pasti akan mati. Namun ketika Situ Yuntian memukul dengan telapak tangannya, sosok prajurit itu langsung bergoyang dan dia mengungsi seperti hantu. Tinggalkan harta karun itu. 4 orang lainnya yang mengikuti Situ Yuntian juga berteriak dengan marah. Dan sosok prajurit itu seperti kilat, dan dia pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Arah pelariannya ternyata adalah arah Lin Bai. Puff! Prajurit itu dihantam oleh Situ Yuntian lagi dan jatuh ke tanah, sekarat. Pada saat ini, prajurit itu melihat Lin Bai, dan dia bertanya dengan heran, dari kampus selatan. Setelah mendengar ini, Lin Bai merenung sejenak dan mengangguk. Prajurit itu tertawa dan berkata, saya tidak menyangka tubuh Situ Yuntian yang terluka parah masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Awalnya, saya pikir saya pandai dalam seni bela diri dan seni bela diri tipe kecepatan, jadi saya harus bisa melarikan diri. Aku masih meremehkan putra kuasi Sein pada saat itu. Kekuatannya, adik laki-laki Akademi Selatan, aku tidak tahan cincin ini. Aku tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Aku akan memberikan harta ini untukmu.
Prajurit itu mencibir dan mengambil cincin itu di tangannya. Cincin itu dilemparkan ke Lin Bai. Lin Bai melompat dan tanpa sadar meraih cincin itu. Ayo cepat pergi, jangan biarkan cincin itu jatuh ke tangan prajurit dari kampus timur. Prajurit yang sekarat itu berkata kepada Lin Bai. Situ Yuntian menyusulnya saat ini, tanpa ragu-ragu, dia langsung memukul punggung pria itu dengan telapak tangan, mematahkan tulang punggung dan menghancurkan jantungnya, dia mati di tempat. Lin Bai menatap orang ini dengan tatapan kosong. Pembuluh darah Situ Yun Qian muncul. Setelah membunuh pria ini, dia menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu akan memberikan hidupmu sendiri, atau aku akan mengambilnya sendiri? 4. Alam kehidupan lainnya dan kematian prajurit Zhou Chen berkata dengan dingin, kamu semut di halaman selatan, cincin itu milik kakak senior kita situ, serahkan. Itu. Omong kosong, itu hanya seorang pejuang di alam kehidupan tingkat kelima dan kematian. Jika kamu membunuhnya, bunuh saja dia. Mengerti. Bunuh dia dan dapatkan cincinnya kembali. Menghadapi raungan Situ Yuntian dan 4 orang lainnya, wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berpikir sejenak. Lin Bai memegang erat cincin itu di telapak tangannya, dan suaranya dia berkata dengan dingin dan tegas, maaf, cincin ini adalah hadiah dari rekan senior saya dari kampus selatan. Maaf saya tidak bisa, jangan serahkan. Bab 2167 Kota Orang Mati yang Hidup. Lin Bai meraih cincin itu di tangannya, dan sebelum dia bisa memeriksanya, Situ Yuntian dan yang lainnya sudah berada di depannya. Situ Yuntian memandang Lin Bai dengan acuh tak acuh, mendengus dingin, menggulung kekuatan spiritualnya, dan segera kekuatan besar membombardir tubuh Lin Bai. Cici. Mata Lin Bai berubah karena terkejut, dan guntur ilahi Aoki di tubuhnya mengembun di luar kendali, berubah menjadi perisai guntur untuk memblokir wajah Lin Bai. Segera, dia mendengar suara gemuruh dan pukulan yang keras. Itu jatuh, menghancurkan perisai guntur di depan Lin Bai, dan pada saat yang sama mengirim Lin Bai terbang menjauh. Puff! Seteguk darah muncrat, dan Lin Bai langsung terbang, dengan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya. Sungguh berbahaya. Untungnya, Aoki Divine Thunder memblokir sebagian besar kekuatan. Mata Lin Bai berkilat. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Situ Yuntian, dia menggunakan dampak ini untuk terbang menjauh dan berubah menjadi bola. Aliran cahaya langsung menuju ke luar pegunungan. Secara alami, Situ Yuntian tidak mungkin membiarkan Lin Bai pergi begitu saja. Dia dan 4 orang lainnya, terlepas dari luka mereka, segera mengejar Lin Bai dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke pegunungan. Wajah Lin Bai serius, dan dia tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Dalam sekejap mata, Lin Bai tiba di tepi pegunungan. Ada sejumlah besar prajurit kampus timur yang menjaga tempat ini. Melihat Lin Bai melaju kencang ke arah mereka, wajah para prajurit kampus timur ini juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Situ Yuntian berteriak dengan cemas pada saat ini, hentikan dia. Para pejuang dari kampus timur di tepi pegunungan tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Situ Yuntian, suara ini sepertinya berasal dari kakak senior Situ. Senior saudara Situ mengejarnya. Orang ini, mengapa ini? Hentikan dia. Itu prajurit dari halaman selatan. Hentikan dia. Segera, masing-masing prajurit dari halaman timur datang ke tempat mereka masing-masing. Indra, mengeluarkan senjata, dan membunuh Lin Bai. Di masa lalu, beberapa dari mereka masih berada di alam hidup dan mati tingkat ke-7 atau ke-8, dan sangat kuat. Untuk sesaat, keterampilan tinju, cahaya pedang, dan keterampilan pisau meraung ke arah tubuh Lin Bai. Mata Lin Bai bersinar, pedang iblis dipegang erat di tangannya, dan dia segera membunuh dengan satu pedang. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi, seperti fajar yang merobek langit, membunuh lebih dari selusin orang Dong Yuan di depannya seperti bambu patah, pada tubuh pendekar itu. Mencari naga itu. Pada saat yang sama, seruan keluar dari mulut Lin Bai. Pedang yang sangat kuat. Minggir, minggir. Di bawah pedang Lin Bai, para prajurit di halaman timur berteriak. Pedang itu jatuh dan membunuh 3 prajurit yang lebih lemah di tempat. Prajurit yang tersisa, bahkan mereka yang berada di alam hidup dan mati tingkat 8, terpaksa mundur oleh pedang Lin Bai. Lin Bai membuka celah dan segera melompat keluar. Sialan! Situ Yuntian mengutuk dan terus mengejar Lin Bai tanpa melambat. 4 master alam kesempurnaan besar hidup dan mati yang mengikuti Situ Yuntian berkata, Saudara Situ, kami baru saja membayar harga yang sangat mahal untuk menghadapi monster itu. Sekarang kami semua terluka parah. Jika kami terus berburu, kami akan melakukannya temui monster lain. Putra suci halaman, saya khawatir kita dalam bahaya. Situ Yuntian berkata dengan dingin, saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Harta yang saya bayar dengan harga mahal untuk mendapatkannya telah direnggut. Aku tidak bisa menelan bau mulut ini. Lagi pula, cincin itu kemungkinan besar adalah cincin angan-angan. Aku harus mendapatkannya.
kata Situ Yuntian dengan gigi terkatup. Rui Ring. 4 orang lainnya berkata dengan sedikit kebingungan. Situ Yuntian berkata dengan dingin, cincin Rui adalah salah satu harta karun di Sekte Iblis. Itu adalah senjata spiritual tingkat Raja Semu. Setelah menyuntikkan kekuatan spiritual, itu dapat memiliki efek teleportasi. Bagaimana saya bisa melepaskan seperti itu? Harta karun. Lulus. Situ Yuntian meraung marah. Sambil berbicara, Situ Yuntian mengeluarkan pil satu persatu dari tas penyimpanannya, menelannya, dan terus mengejar Lin Bai. Mendengar perkataan Situ Yuntian, keempat orang lainnya pun merasakan betapa berharganya cincin itu, dan tentu saja mereka tidak mau melepaskannya. Mereka mengertakkan gigi, mengambil obat mujarab, segera meminumnya, dan mengikuti Situ Yuntian mengejar Lin Bai. Sikat. Setelah keluar dari pengepungan ketat dari pegunungan, Lin Bai tidak ragu-ragu dan terus berlari kencang. Saat terbang, Lin Bai menoleh ke belakang dari waktu ke waktu dan melihat Situ Yuntian memimpin 4 prajurit Dzogchen di alam kelahiran dan kematian, mengejarnya tanpa ada niat untuk melepaskan Lin Bai. Sepertinya mereka tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Lin Bai mengeluarkan Tian Fang dan dari tas penyimpanannya. Setelah mengambilnya, kekuatan spiritual di tubuhnya segera pulih, dan kemudian dia terus terbang ke depan. Di alam rahasia para dewa dan iblis, Lin Bai merajalela tanpa mengetahui kemana dia pergi. Kini dia hanya ingin kabur dari kejaran Situ Yuntian. Saat Lin Bai terbang, dia juga menemukan banyak prajurit. Tapi sekarang semua pejuang ini sedang menuju ke arah yang sama. Mengapa ada begitu banyak prajurit yang menuju ke satu arah? Mungkinkah sesuatu terjadi lagi? Lin Bai melihat sekeliling dengan terkejut dan menemukan banyak prajurit yang bergegas ke arah ini. Meskipun Lin Bai sedikit bingung, matanya bersinar pada saat itu dan dia berkata, tidak peduli apa alasan para prajurit ini pergi ke satu arah. Begitu banyak prajurit berkumpul, saya dapat memanfaatkan kekacauan untuk menghindari kejaran Situ Yuntian. Lin Bai. Bai Lue merenung sejenak, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan berlari lurus ke depan, dengan cepat menyatu dengan sejumlah besar prajurit dan menghilang tanpa jejak. Lin Bai juga mengikuti para prajurit ini dan terbang ke arah ini. Sekitar setengah hari kemudian, sejumlah besar prajurit berkumpul dari segala arah dan berhenti di depan kota yang hancur. Dan Lin Bai kebetulan ada di antara mereka. Tempat ini adalah. Lin Bai mendongak dan melihat sebuah kota di depannya. Tembok kota berwarna kuning bumi dipenuhi dengan perubahan kehidupan, dan ada aura kematian yang kuat di dalamnya. Bekas pedang bisa terlihat di mana-mana di tembok kota. Setelah sedikit terkejut, Lin Bai menemukan bahwa para prajurit di sini semuanya berada di luar kota dan belum masuk ke dalamnya. Kota orang mati yang disebutkan Tuan Fang. Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat ini, di kota ini, terdengar auman pelan. Suara ini sama dengan suara mayat iblis yang pernah didengar Lin Bai sebelumnya. Pada saat ini, suara para prajurit di sekitarnya mulai terdengar. Ada banyak mayat iblis di kota ini. Aku ingin tahu apakah mereka membawa tas penyimpanan. Pasti ada banyak harta karun di kota ini. Buru-buru, masuk dan berburu harta karun. Segera. Beberapa prajurit tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan langsung berlari ke kota, melintasi gerbang kota dan jatuh ke dalamnya. Lin Bai masih ragu-ragu, tetapi saat ini, Lin Bai melihat ke belakang dan melihat bahwa Situ Yuntian dan 4 prajurit lainnya dari alam kesempurnaan hidup dan mati Akademi Timur sudah mengejarnya. Di mana harus melarikan diri? Situ Yuntian menemukan jejak Lin Bai dan segera meraung. Aku tidak terlalu peduli lagi. Ayo masuk dulu. Lin Bai mengertakkan gigi dan berlari menuju kota. Bab 2168 Cincin Rui. Lin Bai terbang dan memasuki kota. Di kota, aura kematian yang kuat menyebar. Lin Bai melangkah ke kota dan melihat tulang belulang di mana-mana di jalanan. Para pejuang ini jelas merupakan pejuang yang meninggal di kota ini 50.000 tahun yang lalu. Lin Bai bahkan melihat banyak dari tulang-tulang ini memiliki tas penyimpanan di pinggangnya. Setelah Lin Bai memasuki kota, sosoknya melintas dan menghilang dari jalan. Kemudian, Situ Yuntian juga memasuki kota, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara dingin, kemana dia pergi. Setelah bajingan ini memasuki kota, dia menghilang tanpa jejak. 4 orang lainnya berkata, kakak senior Situ, sepertinya tempat ini adalah. Ini, kota orang mati yang hidup. Situ Yuntian berkata, ini adalah kota orang mati yang tercatat dalam buku-buku kuno. Temukan anak itu dan lihat apakah kamu dapat menemukan yang lain harta karun. Gesek. Lin Bai masuk setelah kota orang mati hidup, kota itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang langsung di jalan. Lin Bai sangat cepat dan panik sehingga dia tidak mengambil banyak tas penyimpanan di tanah. Setelah melintasi beberapa jalan, Lin Bai menemukan sebuah rumah bobrok, memasukinya, dan dengan waspada merasakan pergerakan di sekitarnya. Kota orang mati yang masih hidup ini sangat berbahaya. Bahkan Situ Yuntian harus berhati-hati saat memasukinya.
Sepertinya saya telah menyingkirkan mereka untuk sementara waktu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam di halaman bobrok ini. Segera, Lin Bai menemukan tempat terpencil, duduk bersila, pertama-tama mengeluarkan pil Dixuan, dan mulai pulih dari luka di tubuhnya. 1 jam kemudian, luka dan kekuatan spiritual Lin Bai kembali ke puncaknya. Pada saat ini, Lin Bai bergegas ke dalam tas penyimpanan dan mengeluarkan cincin emas. Harta macam apa ini? Bagaimana Situ Yuntian bisa begitu menghargainya? Lin Bai memegang cincin emas itu dan melihatnya dengan hati-hati. Lin Bai melihat tanda kecil terukir di cincin itu, dipenuhi jejak cahaya kemasan. Di dinding bagian dalam ring, Lin Bai melihat beberapa kata. Lin Bai segera mengerutkan kening dan membacakan kata-kata di cincin itu, cincin Rui. Lin Bai cukup penasaran dan meletakkan cincin itu di tangannya. Sambil mengerutkan kening, Lin Bai perlahan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dengan suntikan kekuatan spiritual, semburan cahaya keemasan memenuhi cincin Rui. Dalam cahaya ini, Lin Bai merasa ruang di sekitarnya mulai menjadi lebih lemah, seolah-olah hendak menembus kehampaan. Kekuatan teleportasi. Mungkinkah setelah menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cincin angan-angan ini, itu akan menghasilkan kekuatan teleportasi? Lalu kemana teleportasi ini akan mengirimku? Lin Bai berhenti menyuntikkan kekuatan spiritual. Setelah menunggu sementara itu, Lin Bai mengedipkan matanya, mengertakkan gigi, dan menuangkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalamnya, sepenuhnya menstimulasi kekuatan teleportasi cincin Rui. Semburan cahaya menyilaukan melintasi tubuh Lin Bai. Sikat. Tubuh Lin Bai langsung menghilang ke dalam kamar. Tapi ketika Lin Bai muncul di sini, dia muncul di jalan. Di jalan ini saat ini, seorang pejuang dari kampus utara sedang mengambil tas penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, hahaha, ini adalah tas penyimpanan terbaik yang saya dapatkan sejak saya masuk ke kota orang mati hidup. Tas penyimpanan lainnya robek atau sangat kecil. Tetapi tas penyimpanan yang saya temukan sekarang masih utuh, dan pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Prajurit kampus utara melihatnya dengan ekstasi. Tas penyimpanan milik Anda sendiri tangan. Pada saat ini, prajurit kampus utara tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan datang dari belakang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menoleh ke belakang dan berseru, siapa ini? Kamu tikus, keluar. Tanda hubung. Di angkasa, sebuah emas cahaya menyala, dan seorang pria berpakaian putih muncul di depannya. Setelah pria berbaju putih muncul, wajahnya pucat dan ngeri, dia buru-buru melihat ke atas dan melihat sekeliling, bergumam pada dirinya sendiri, tempat ini masih di kota orang mati, tapi ini bukan jalan yang saya injak sebelumnya. Tapi jaraknya tidak jauh. Maka jarak teleportasi dari cincin angan ini sangat dekat, mungkin hanya berjarak sekitar 10.000 meter. Jika diteleportasi pada jarak 10.000 meter, ini bukanlah teleportasi. Itu adalah teleportasi. Mata Lin Bai bersemangat, jantungnya berdebar kencang, dan dia berkata, jika saya mengendalikannya dengan baik, saya dapat menggunakan cincin Rui untuk berteleportasi langsung ke titik manapun dalam jarak 10.000 meter. Ini dia, sebuah peralatan. Benar-benar harta karun. Bahkan kekuatan teleportasi semacam ini sebanding dengan senjata spiritual tingkat raja, terutama kekuatan spiritual yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Jika saya terus menggunakan kekuatan spiritual untuk berteleportasi, saya bisa berteleportasi setidaknya 10 kali. Ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di mata Lin Bai. Namun saat Lin Bai masih tenggelam dalam kegembiraan, seorang pejuang kampus utara di depan segera mencibir, saya pikir ada karakter kuat yang akan datang. Ternyata itu adalah seekor semut di alam hidup dan mati tingkat kelima dari kampus selatan. Kalau begitu, selamatkan saja hidupmu. Prajurit Akademi Utara mencibir, dan kekuatan alam hidup dan mati tingkat 6 di tubuhnya meledak, dan memukul wajah Lin Bai dengan telapak tangan. Lin Bai segera terbangun oleh aura bayangan kematian, dia segera mengayunkan pedang iblisnya dan menyerang dengan satu pedang, menjatuhkan prajurit kampus utara itu. Kamu dan aku tidak punya dendam, kenapa kamu ingin menyerangku? Lin Bai bertanya dengan dingin. Meskipun prajurit dari kampus utara terlempar oleh pedang Lin Bai, cibiran di wajahnya terus berkata, di alam rahasia para dewa dan iblis ini, selama kamu memiliki tas penyimpanan, selama kamu punya harta padamu, maka kamu hanya menaruh dendam padaku, hahaha. Ini adalah aturan alam rahasia para dewa dan iblis. Nak, serahkan harta dan tas penyimpanan di tubuhmu, dan aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Prajurit kampus utara itu mencibir. Begitu, selama aku memiliki harta karun dan tas penyimpanan, kamu akan memiliki dendam terhadapku. Apakah ini aturan alam rahasia para dewa dan iblis? Kamu telah mempelajari pelajarannya. Lin Bai terkekeh dan berkata, untuk membalas budi kamu, aku memutuskan untuk membiarkanmu mati dengan lebih bahagia. Lin Bai mencibir dan membunuh dengan satu pedang. Prajurit dari kampus utara mencibir dan berkata, kamu harus mengerti, akulah yang akan membunuhmu.
Kamu, seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat kelima, juga ingin melawanku. Mengerti, saya seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 6. Menderita kematian. Benar. Prajurit dari kampus utara mendengus dingin. Pada saat ini, Lin Bai dan prajurit kampus utara bertabrakan satu sama lain. Lin Bai segera jatuh dengan pedangnya, menghancurkan serangan pria itu. Cahaya pedang yang tajam langsung menembus tenggorokan prajurit kampus utara. Ilmu pedang yang sangat kuat. Baru pada saat kematiannya penyesalan dan keputusasaan muncul di mata prajurit kampus utara, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan dan langsung jatuh ke dalam genangan darah, menjadi mayat di tanah. 1. Setelah membunuh pria ini, Lin Bai berjalan mendekat dan mengambil tas penyimpanannya dan semua tas penyimpanan yang didapatnya. Pada saat ini, Lin Bai tersenyum dan berkata, sekarang saya telah mempelajari cincin angan-angan, bahkan jika saya bertemu Situ Yuntian lagi, saya tidak akan merasa malu seperti sebelumnya. Sekarang saya dapat sepenuhnya menjelajahi kota orang mati yang hidup ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bab 2169 giok tergelincir di tas penyimpanan. Setelah Lin Bai membunuh prajurit kampus utara, dia masuk ke ruangan yang rusak. Panen orang ini sangat bagus. Dia hanya memiliki tas penyimpanan, dan dia juga menemukan 7 tas penyimpanan di kota orang mati hidup. Lin Bai mengambil semua tas penyimpanan di tangannya dan membukanya satu persatu. Dari sini prajurit kampus utara, Lin Bai menemukan banyak cairan spiritual dan ramuan di tas penyimpanannya. Lin Bai menyingkirkan semua hal yang berguna baginya. Kemudian buka tas penyimpanan lainnya. Tas penyimpanan lainnya semuanya ditemukan oleh prajurit Bei Yuan di kota orang mati hidup. Mereka telah diperiksa dan tidak ada barang bagus di dalamnya. Bahkan jika ada beberapa ramuan dan ramuan, mereka tidak ditemukan 50.000 tahun yang lalu. Lebih dari bertahun-tahun, sudah membusuk di dalam tas penyimpanan. Lin Bai memeriksa masing-masing dan melihat tas penyimpanan terakhir. Tas penyimpanan ini masih utuh, tidak ada kerusakan, dan masih dalam kondisi baik. Lin Bai diam-diam membuka tas penyimpanan. Saat dia membuka tas, Lin Bai mencium bau busuk. Dengan gulungan kekuatan spiritual, Lin Bai mengeluarkan beberapa barang rusak dari tas penyimpanan. Ditemukan juga ada 3 batu giok tergelincir ke dalam, yang masih utuh. Lin Bai mengeluarkan selembar batu giok, memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, lalu dengan lembut menekannya di antara alisnya, dan segera sebuah kalimat muncul di benak Lin Bai. Ini adalah suara lama. Dia berkata, saya adalah murid dari Sekte Setan Sen. Sekte Setan melancarkan perang. Ratusan ribu murid iblis memberontak. Mereka ingin menemukan tempat pemeteraian Tuan Yuan Mo dan memulai perang dengan Sekte Sen. Meskipun Sekte Iblis adalah murid dari Sekte Iblis. Tidak banyak, tetapi untuk mengalahkan musuh, setiap murid Sekte Iblis telah diukir dengan kutukan mayat iblis. Setelah murid Sekte Iblis mati, jiwa mereka hancur, tetapi tubuh mereka tidak kaku dan mereka lebih kuat. Sekte Sen dikalahkan, dan kotanya dibantai. Ini adalah isi dari slip giok pertama. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata dengan muram, sepertinya ini adalah catatan yang ditinggalkan oleh prajurit mati ini. Isi dalam slip giok pertama ini berbicara tentang alasan pertempuran antara Sekte Iblis dan Sekte Sen. Segera, Lin Bai berkata lagi. Dia mengeluarkan slip giok kedua dari tas penyimpanan, saya diperintahkan untuk mundur ke kota Tianlan dengan 100.000 murid Sekte Sen. Sekte Iblis mengejar saya dan memasuki kota. Mereka tidak melihat seperti manusia sama sekali, tapi lebih seperti iblis. Aku tidak bisa membunuh mereka semua, aku tidak bisa membunuh mereka semua, aku tidak bisa membunuh mereka semua, aku merasa seperti aku telah melihat hari ketika langit kota biru hancur. Ini adalah isi dari slip giok kedua. Setelah Lin Bai selesai mendengarkan, dia mengeluarkan slip giok ketiga dan segera mendengar, sudah lebih dari 10 hari sejak konfrontasi dengan Sekte Iblis. Kami mengandalkan mata air spiritual Zongtian di kota Tianlan untuk bertahan, tapi kami tidak, saya tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Karena saya telah melihat bahwa para murid Sekte Iblis tidak dapat lagi menahan diri. Ini adalah isi dari slip giok ketiga. Setelah Lin Bai mendengarkan, dia menyingkirkan semua slip giok dan mengintegrasikan berita yang dia dengar. Alasan mengapa Sekte Iblis dan Sekte Sen berperang adalah untuk menemukan tempat pemeteraian Master Yuan Mo, karena para murid Iblis Sekte sangat yakin bahwa Tuan Yuan Mo masih hidup. Tidak mati. Setelah perang dimulai, karena kutukan mayat iblis, murid-murid Sekte Iblis segera bangkit kembali setelah mereka mati, dan mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Mereka tidak bisa, jika kamu tidak membunuh mereka semua, mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Inilah sebabnya mengapa Sekte Sen terus mundur. Tetapi mereka yang tertinggal terbunuh. Prajurit slip giok ini diperintahkan mundur ke kota langit biru, karena ada mata air jiwa surga di kota biru langit, yang memungkinkan mereka menahan serangan Sekte Iblis.
Ini semua informasi berguna dalam 3 slip giok ini. Lin, setelah Bai merenung sejenak sementara, dia berkata dengan tenang. Tetapi pada akhirnya, murid-murid Sekte Sen di Kota Biru Langit ini masih tidak bisa menahan diri dari kejaran Sekte Iblis. Pada akhirnya, Kota Biru Langit dikalahkan, dan pertempuran sengit pun terjadi di kota tersebut, yang mengubah Kota Biru Langit. Kota menjadi kota orang mati yang hidup. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Tiba-tiba pada saat ini, mata Lin Bai berkedip dan dia berseru, apa sebenarnya mata air spiritual hari ini? Para prajurit Sekte Sen ini benar-benar dapat mengandalkan mata air spiritual ini untuk menahan serangan Sekte Iblis. Ini pasti sebuah harta karun. Lin Bai berdiri dari tanah, keluar ruangan, dan mulai menjelajahi kota. Berjalan dengan hati-hati di jalan, Lin Bai berkata sambil berpikir, jumlah prajurit yang telah memasuki kota orang mati sekarang mungkin melebihi 1000, tapi saya memiliki lebih banyak informasi daripada yang mungkin mereka miliki. Karena kita sudah tahu bahwa harta paling penting di kota ini adalah mata air jiwa surgawi. Aku hanya tidak tahu di mana mata air jiwa surgawi hari ini. 50.000 tahun telah berlalu, apakah mata air jiwa surgawi telah mengering? Juga, apakah penggunaan ajaib mata air spiritual hari ini? Apakah ini berguna bagi saya? Lin Bai berjalan di jalan. Pada saat ini, teriakan melengking datang dari jalan lain. Lin Bai berjalan mendekat dan melihat lebih dari selusin prajurit telah bertemu dengan mayat iblis dan bertarung sampai mati. Namun, mayat iblis ini terlalu kuat. Selusin murid ini jelas bukan tandingan mereka. Hanya dalam beberapa napas, mereka dikalahkan. Bantai mereka semua. Setelah Lin Bai berhenti dan melihatnya sebentar, dia tidak berhenti dan berbalik untuk pergi. Musim semi jiwa surgawi. Lin Bai sedang melaju melewati kota orang mati. Ketika dia bertemu dengan mayat iblis, Lin Bai segera menghindarinya. Dalam perjalanannya Lin Bai juga menemukan banyak tas penyimpanan, namun banyak di antara tas penyimpanan tersebut yang sudah busuk. Meskipun tidak busuk, setelah tas penyimpanan dibuka, tidak ada barang berharga di dalamnya. Sekarang, hal terpenting Lin Bai adalah menemukan Tianxin Quan. Saat dia berjalan, Lin Bai merenung, jika mata air Tianxin ada di kota ini dan dapat diperoleh oleh semua prajurit, maka lokasinya harus berada di tempat paling sentral di kota Tianlan. Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah menuju pusat kota. Tempat ini adalah alun-alun pusat kota Langit Biru. Berdiri di alun-alun pusat, Lin Bai melihat sekeliling dan melihat tulang-tulang berserakan di tanah. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia berkata dengan tenang di dalam hatinya, hanya di alun-alun pusat ini prajurit dari semua sisi bisa mendapatkannya secepat mungkin. Pastinya, ini dia. Lin Bai melihat ke alun-alun di bawah kakinya, wajahnya menjadi gelap, dan segera, mata Lin Bai menatap telapak kakinya. Melihat lebih dekat, Lin Bai menemukan bahwa sepertinya ada tanda redup yang terukir di alun-alun pusat. Sepertinya ada formasi di tanah, tetapi karena berlalunya waktu, rune dari formasi ini telah kehilangan efeknya. Lin Baizi melihat rune di tanah dengan hati-hati. Jika ada prajurit yang berlatih lingkaran sihir di sini, mereka pasti bisa memperbaiki lingkaran sihir, tapi Lin Bai tidak bisa melakukannya. Lin Bai merenung sejenak, lalu mengeluarkan pedang iblis, dan cahaya pedang menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Kemudian, Lin Bai menebas beberapa pedang berturut-turut, dan cahaya pedang jatuh lurus pada posisi yang sama. Dengan lebih dari 20 pedang berturut-turut, sebuah lubang besar terbuka di alun-alun yang mengarah ke lebih dari 100 meter di bawah tanah. Gemuruh. Tepat ketika pedang Lin Bai jatuh, terdengar suara runtuh di bawah alun-alun. Ketemu. Lin Bai tampak bahagia dan segera jatuh ke dalam lubang besar yang dibuatnya, menuju ke bawah tanah. Bab 2170 Tianxin Quan. Lin Bai jatuh ke dalam lubang besar dan jatuh ke dasar setelah jatuh lebih dari 100 meter. Benar saja, seperti dugaan Lin Bai, ada keberadaan seperti istana bawah tanah di bawah alun-alun. Setelah Lin Bai jatuh ke dasar, dia mengeluarkan mutiara bercahaya satu persatu dari tas penyimpanan, dan segera menaburkannya ke sekeliling, menerangi bawah tanah. Di bawah tanah terdapat sebuah persegi berbentuk lingkaran yang ukurannya hanya 1000 meter, sedangkan di tengah-tengah persegi tersebut terdapat sebuah kolam air yang berukuran 100 meter. Air di kolam berwarna putih susu dan mengeluarkan sedikit aroma. Lin Bai berjalan sangat cepat dan sampai ke kolam putih susu. Dia dengan hati-hati menggulung air putih susu dari kolam dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Lin Bai berkata, ini seharusnya yang disebut mata air jiwa surgawi. Menurut isi slip giok, mata air jiwa surgawi seharusnya sangat besar, pasti lebih besar dari ukuran 100 meter di depan Anda. Namun, setelah 50.000 tahun sunyi, mata air jiwa surgawi telah layu hingga ke titik itu berukuran 100 meter. Jika saya tidak menemukan tempat ini hari ini,
dalam 100 tahun lagi, tempat ini pasti akan mengering sepenuhnya, dan pada saat itu mata air Tianxin akan menghilang di kota orang mati yang hidup ini. Lin Bai wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Sedikit kegembiraan. Mengeluarkan labu hijau dari tas penyimpanannya, Lin Bai terkekeh dan berkata, saya belum menemukan kegunaan lain dari labu hijau ini, tetapi memiliki kapasitas internal yang besar. Dulunya digunakan untuk menampung anggur, tetapi sekarang digunakan untuk menahan musim semi jiwa akhir-akhir ini. Itu cukup bagus. Untungnya, tidak ada alkohol di labu hijau. Lin Bai tersenyum sedikit, dan setelah membuka labu hijau, dengan gerakan kekuatan spiritual, labu hijau terbang ke mata air Tianxin, dan tiba-tiba ada kekuatan isap, cairan spiritual putih susu di Tianxin Kuan disedot ke dalam labu sedikit demi sedikit oleh labu hijau. Lin Bai berdiri di tepi kolam dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, beberapa suara datang dari lorong tempat Lin Bai datang ke sini sebelumnya. Saudara senior situ, slip giok yang ditemukan di tas penyimpanan yang kami dapatkan sebelumnya mengatakan bahwa tempat ini adalah kota Tianlan, dan ada mata air Tianxin di dalamnya. Kami telah mencari begitu lama dan bertanya kepada banyak orang, dan ini adalah apa yang terjadi setelah itu. Alun-alun pusat adalah tempat yang paling mungkin. Suara-suara ini mulai bergema. Suara pria lain berkata, ya, jika para pejuang Sekte Sen benar-benar mengandalkan kota biru langit untuk melawan murid-murid Sekte Iblis, maka alun-alun pusat ini akan menjadi tempat termudah untuk memberi mereka mata air jiwa surgawi. Mengapa ada lubang lain di sini? Kami tidak menemukannya ketika kami datang ke sini sekarang. Tidak, sudah ada yang menemukannya. Ayo, turun dan melihat. Pada saat itu, di sana adalah suara di lorong itu. Lin Bai, yang berdiri di bawah tanah, mendengar suara-suara ini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Mata Lin Bai tertuju pada labu hijau tersebut. Setengah dari mata air Tianxin di kolam air berukuran 100 meter telah diserap oleh labu hijau Lin Bai, tetapi setengahnya belum diserap. Kecelakaan. Pada saat ini, di belakang Lin Bai, di sepanjang jalan di mana dia datang ke bawah tanah tadi, 5 sosok jatuh satu demi satu. Lin Bai menoleh ke belakang, wajahnya menjadi lebih acuh tak acuh, dan dia mencibir, ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Setelah 5 sosok itu mendarat, dia melihat seorang pria berpakaian putih berdiri di depan kolam air putih susu, dan labu hijau sedang menyedot air dari kolam air Soul Spring, wajah mereka juga jelek. Tapi saat Lin Bai berbalik, salah satu dari mereka berseru, itu kamu. Kelima orang ini jelas merupakan anak kuasi suci kampus timur, yaitu Situ Yuntian dan lainnya. Situ Yuntian memandang Lin Bai dengan mata merah darah, kamu mencuri cincin ruyiku, dan sekarang kamu ingin mencuri mata air jiwa surgawiku. Lin Bai berkata dengan dingin, tolong mengerti, aku menemukan tempat ini terlebih dahulu. Kamu ingin mencuri mata air jiwa surgawiku. Situ Yuntian berkata dengan dingin, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Sejak aku bertemu denganmu di sini hari ini, kamu pasti akan membayar harganya dengan darah hari ini. Saat dia berbicara, Situ Yuntian berubah pikiran. Dia membuat bayangan dan langsung pergi ke Lin Bai. Pada saat yang sama, dia juga berkata, aku akan membunuh anak ini, dan kamu pergi ambil semua labu hijau dan Tianxin Kuan. Ya, setelah mendengar ini, 4 orang lainnya, segera bergegas menuju labu hijau tersebut. Lin Bai menghunus pedang iblisnya dan memandang Situ Yuntian dan yang lainnya dengan dingin. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa labu hijau telah menyerap semua cairan spiritual putih susu di Tianxin Kuan, bahkan tidak setetes pun yang tersisa. Segera, Lin Bai mengulurkan tangan dan mengambil labu hijau itu. Pada saat yang sama, Lin Bai menyerang dengan pedangnya dan memaksa Situ Yuntian dan 4 orang lainnya keluar. Tinggalkan cincin angan-angan dan labu hijau, dan aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Kata Situ Yuntian dingin. 4 orang yang tersisa melihat Lin Bai mengambil semua labu hijau dan Tianxin Kuan. Mereka juga sangat marah dan meraung, nak, serahkan labu dan cincin angan itu, jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Sialan, kamu tertipu. Kamu pantas mati begitu lama. Serahkan semua harta karunnya. Satu-satunya jalan keluar dari tempat ini adalah pintu masuk gua. Sekarang kami telah memblokir tempat ini, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Tangan atas harta karun itu, ini satu-satunya milikmu. Jalan keluar. 4 orang lainnya meraung. Lin Bai meraih labu hijau dengan satu tangan dan pedang iblis dengan tangan lainnya. Dia memandang Situ Yuntian dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, satu-satunya jalan keluarku bukanlah lubang itu, haha. Lin Bai mencibir. Mendengar ini, wajah Situ Yuntian menunjukkan sedikit ketakutan, dan diam-diam dia mengira ada yang tidak beres. Lin Bai tersenyum dan berkata, Situ Yuntian, karena kamu tahu bahwa cincin ini disebut cincin Ruyi, maka kamu pasti tidak mengetahui fungsi magis dari cincin ini. Situ Yuntian berkata dengan heran, tidak mungkin.
Kamu sudah mempelajarinya secara menyeluruh. Tidak, itu hartaku. Itu milikku, Situ Yuntian. Kembalikan padaku. Raung Situ Yuntian. Dia meraung lagi, dan kekuatan kesempurnaan agung di alam kelahiran dan kematian meledak di sekujur tubuhnya. Kekuatan putra kuasi suci sebanding dengan keberadaan kematian dan kesulitan, dan mengenai wajah Lin Bai. Dengan telapak tangan. Dan pada saat ini, cincin emas di tangan Lin Bai, cahaya keemasan berguling, dan tubuh Lin Bai langsung dibawa pergi. Haha, Situ Yuntian, sampai jumpa lagi. Saat tubuh Lin Bai menghilang, kata Situ Yuntian, telapak tangan jatuh dan membentur dinding. Suara gemuruh yang keras terdengar, dan tanah di bawah tanah di sini mulai runtuh. Tidak. Melihat Lin Bai melarikan diri, Situ Yuntian meraung dengan marah, anak muda dari halaman selatan. Aku, Situ Yuntian, bersumpah bahwa aku tidak akan membunuhmu dalam hidup ini, dan aku tidak akan pernah menjadi manusia. Situ Yuntian sangat marah sehingga dia kehilangan lebih dari 10 penguasa alam hidup dan mati. Cincin angan-angan yang hanya diperoleh oleh seorang pejuang sempurna kini telah menjadi harta karun Lin Bai. Mata air jiwa surgawi yang akhirnya ditemukan kini diambil oleh Lin Bai. Semua ini awalnya adalah harta karun milik Situ Yuntian, tapi sekarang semuanya milik Lin Bai. Hal ini membuat Situ Yuntian geram.